Kamis. Besok tarawih, insyaallah. Berarti hari Kamis ngajinya ba'da asar jam 4 sampai jam 5. Tidak ada libur. Satu bulan full kita cari pahala yang dilipat gandakan. Amalan sunnah seperti amalan kuatkan mulai dari sekarang. Kuatkan niat, kuatkan hati. Jangan tergoda dengan apapun itu. Minimal di bulan Ramadan. Jangan tergoda dengan ngabuburit. Syukur ya, berhenti dulu di lain waktu. Ya, jam 4 sampai jam 5 tahfiz di masjid. Lanjutkan dengan ngaji sebentar, masih tentang puasa. Sampai berapa? Ya, berapa? 169 Al-A'raf. Hah? 170. Oh, dapat. Mana? نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح الشيخ من صنع هذا الكتاب الفرح القريب ومن يعلمني بهذا الكتاب شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين ويستحب في الصوم 3 أشياء. Dan mustahab. Apa mustahab? Dianjurkan, disukai oleh Allah. Itu mustahab, dianjurkan. Fi shaumi, di dalam puasa. 3 asya'a, ada 3 perkara. Suatu yang dianjurkan ketika kita berpuasa, ada 3 perkara. Dicintai, mahbubun inda rabbi, dicintai di sisi Rabb. Madhkurun indal malaikah, disebut-sebut namanya di sisi para malaikat. Wa mustahabun inda Rasulillah, ini juga bagian daripada sunnah Rasulullah. Ada 3 macam. Ahaduha, salah satunya, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Intahaqqaqa ghurubus syamsi, kalau sudah yakin terbenamnya matahari. Fa in syakka fala yu'ajjal, kalau ragu matahari sudah terbenam atau belum, maghrib sudah datang atau belum, maka jangan menyegerakan berbuka. Kalau sudah mantap matahari terbenam alias waktu maghrib datang, maka mustahab, dicintai, dianjurkan, disunnahkan kita menyegerakan berbuka. Jangan sok-sokan. Karena beragama ini bukan mengikuti hawa nafsu. Saya mah lebih hebat puasanya ketimbang kalian.
Kalian berbuka maghrib, saya jam 12 malam habis tadarus. Bayangin pahalanya dapat berapa. Dia berpuasa menurut hawa nafsu dia. Dia beramal bukan karena tuntunan agama. Ya. Maka benar kata Rasulullah, kullu a'malin mardudah, kullu a'malin bighairi ilmin mardudah la tuqbal. Setiap amal yang tanpa ilmu ditolak. Maka kalau sudah datang waktu maghrib, cepat berbuka, batalkan. Batalkan terlebih dahulu. Dengan apa? Wa yusannu ayafturu ala tamrin wa ila fama'in. Maka disunnahkan ketika berbuka itu atau membatalkan puasa, kita berbuka dengan tamar atau kurma. Sekarang di Indonesia banyak kurma enggak, Ang? Banyak. Alhamdulillah, meskipun kurma enggak tumbuh bagus di Indon, tapi di Alfa ada. Bukan berarti Ang dimasarin Alfa nih. Tapi bagaimanapun secara tidak langsung Alfa ke pasaran. Hutang kamu ya. Di pasar-pasar ada. Ya. Maka enggak apa-apa kita beli stok kurma. Jangan banyak-banyak. 1 ember saja. 1 ember kecil. Ya. Batalin dengan kurma, itu sunnah. Oh, kenapa harus kurma, Ang? Enggak tahu. Kita sami'na wa ta'na. Kalau dalam perintah agama mah sudah, jawaban yang paling tepat adalah enggak tahu. Kita menuruti perintah Allah dan Rasul. Adapun alasan secara logikanya, biarlah ilmuwan yang meneliti. Kenapa itu kurma yang mesti awal masuk ke badan kita. Karena Ang Didi bukan ahlinya dalam hal bidang penelitian. Ya. Wa illa, kalau enggak ada kurma, berbuka dengan martabak. Enggak, ya. Fama'in, dengan air. Ya. Silakan batalkan puasa terlebih dahulu dengan kurma. Kalau enggak ada kurma, dikiaskan dengan sesuatu yang manis. Tapi paling bagus itu kurma. Karena manisnya itu enggak buat diabetes. Kurma itu manisnya itu subhanallah. Allah memberikan sesuatu yang berbeda di buah kurma itu. Ya. Ya, kalau bisa kalian harus rutin makan kurma ya. Minimal sebulan sekali pernah makan kurma 1 kali aja. Anak kecil itu ditahnik. Tahu ditahnik? Tahnik itu sunnah. Tahnik itu kurma diemut ya oleh orang dewasa, dikunyah-kunyah, kemudian bekas kunyahan itu ditempelkan di langit-langit mulutnya anak kecil. Itu bukan hanya sekali ya. Kalau bisa sebulan sekali ditahnik. Ya. Kalau mampu rutin silakan seminggu sekali. Kalau mampu rutin setiap hari. Dan bagusnya ditahnik itu oleh orang yang soleh. Kalian minta itu kepada para alim ulama yang soleh, yang terjaga ya amal perbuatannya ya. Ang, saya punya anak nih, Ang, tolong tahnik. Enggak apa-apa. Ya. Karena keberkahan lisan orang yang soleh itu nanti membuat berkah, bukan soleh tangga Ang Didi ya. Kasus itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau enggak ada kurma, silakan kiaskan dengan sesuatu yang manis. Bonteng suri kah, bonteng timun kah, ya. Sesuatu yang manis. Sirup Ang, manis, enggak apa-apa. Lihat mukanya dia sih. Itu enggak. Lain lagi, beda soalnya. Itu stres itu namanya. Ya. Maka para alim ulama yang tempatnya jauh ya dari tumbuhnya kurma dikiaskan dengan sesuatu yang manis.
Kemudian juga dalam berbuka itu jangan berlebih-lebihan. Apalagi sampai meninggalkan sholat jamaah maghrib. Ini nggak benar ini. Ya. Maka silakan batalkan terlebih dahulu. Makan besarnya nanti. Setelah kalian sholat jamaah maghrib. Ya, baru kalian makan nasi. Dan jangan berlebihan. Karena setelah maghrib kalian akan sholat isya dan sholat taraweh. Kalau makan kalian berlebihan, rukunya berat, wetengnya melembung sih. Wah, apa maning sing sholatnya super cepat itu. Kalau makannya banyak muntah. Waladhdallin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waladhdallin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillah. Ya, Ang Didi nggak menganjurkan seperti itu. Kita beribadah itu bukan untuk bercepat-cepat atau bukan untuk berlama-lama. Tapi beribadah adalah untuk memenuhi perintah Allah. Menarik rahmat Allah. Maka kondisional. Ya, tawassut pertengahan saja. Yang sekiranya rahmat Allah itu turun dengan kita sholat yang tenang, ya, yang bijak, yang penuh hikmah. Maka sholat seperti itu. Kalau sekiranya rahmat Allah itu turun dengan sholat kita membaca surat-surat pendek, maka baca surat pendek. Tapi dengan memenuhi hak dan syarat daripada surat-suratnya, daripada sholatnya, seperti itu. Ya. Tapi kan saya ingin mencetak rekor, ya. Rekor tahun kemarin kan sholat tarawih itu paling cepat 7 menit. Kita ingin mencetak rekor, di Suka Selamet ini. Di seluruh dunia. Kira-kira 2 menit ini harus 20 rakaat. Gimana caranya? Ya, nggak tahu gimana caranya. Kalau HP bisa dipercepat. Ya. Wathani yang kedua, takhir suhur. Mentakhirkan sahur. Ya. Apa mentakhirkan itu? Lawan daripada segera apa? Lambat. Ya. Malam yaqa fi syaqqin, selama waktu itu tidak jatuh ke dalam waktu yang meragukan. Ini udah subuh belum ya? Jangan sampai jatuh ke waktu tersebut. Kita yakin itu setengah jam sebelum subuh ini belum waktunya imsak, ini belum waktunya fajar, maka kita bersahur. Maka waktu itu waktu mustahab untuk sahur. Kalau berbuka didahulukan, kalau sudah benar-benar waktu maghrib. Tapi kalau sahur ditakhirkan, dilambatkan. Tapi dengan syarat, ya, kita benar-benar yakin itu bukan waktu subuh. Ya, jangan sampai kalian mentakhirkan, tiba-tiba kalian nyuap ketika ngunyah azan. Gimana ini, Jadi muntahin yang ada di mulut. Kalau yang sudah masuk tenggorokan udah selesai, itu bagian dalam. Tapi kalau yang ada di mulut jangan dimasukin, tapi kan udah di dalam, Kalau waktu berpuasa mulut itu bagian luar. Maka kalian bermain-main dengan ludah ketika puasa itu enggak batalin puasa. Ya. Kan sering kalian banyak ludah tuh di mulut. Bentar, itu enggak batal. Yang batal itu kalau kalian ludahin ke mukanya Hadi dilamot maning. Batal karena sudah keluar dari mulut. Ya. Tapi jangan keseringan juga begitu, ya, jangan. Enggak enak juga, bikin enak. Ya. Wa yahsil sahur, maka sahur itu dapat dikatakan sahur biqalilil akli wasyurbi, walaupun makan dan minumnya sedikit. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kalian, sungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Ada suhur, ada sahur. Kalau sahur adalah waktunya, kalau suhur adalah makanannya. Maka ikhtilaf di kalangan para alim ulama, yang berkah itu waktunya atau makanannya. Maka pendapat yang paling masyhur, waktu dan makanan ketika sahur adalah berkah.
Maka usahakan jangan sampai meninggalkan makan waktu sahur. Makanannya itu berkah, waktunya juga berkah. Sulit kita mendapatkan sesuatu yang berkah dalam satu waktu, ada 2 keberkahan, itu sulit. Contohnya aja kita kalau makan. Kalau makan 1 piring itu, kita nggak tahu di nasi yang mana ada berkah. Makanya Nabi mengatakan, Ainama, kalian ini nggak tahu di nasi yang mana yang ada berkahnya. Maka ketika makan, habiskan. Jangan sampai ada 1 biji nasi pun atau makanan kalian yang tersisa. Karena bisa jadi 1 biji itu justru yang berkahnya. Karena saking pentingnya berkah ini dicari. Tapi kalau dalam makan sahur, ya, Rasulullah mengabarkan kepada kita bukan lagi di mana nasinya, tapi semua, ya, makanan yang dimakan waktu sahur, waktunya dan makanannya berkah. Nah, ya. Jadi usahakan meskipun lagi malas sahur, tetap makan, minimal minum. Biasanya kalau sahur kan begitu ya. Kita makan tuh susah banget. Orang lagi ngantuk-ngantuknya, lagi tidur enak suruh makan. Ya. Wow, ya. Wasalis yang ketiga, tarkul hujri ay al-fahshi, meninggalkan perkataan yang al-fahsh, yang keji. Kalau fahsh ini perkataan yang jorok. Kalian biasa ngomong apa, sesuatu yang jorok, kata-kata nggak baik, itu tinggalin ketika berpuasa. Ya, alhamdulillah di teras tahfiz ini Ang Didi jarang mendengarkan kata-kata yang jorok. Ya, paling jorok itu lato-lato. Tapi menurut Ang Didi lato-lato tuh nggak jorok. Orang lato-lato. Maka ketika berpuasa, hindari kata-kata yang jorok. Apapun itu. Itu fahsh. Itu namanya fahsh, kata-kata yang jorok. Makanya dalam Al-Quran fahsya. Bukan hanya kata-kata, mata juga dihindari. Telinga juga dihindari, tangan juga dihindari. Ya. Baik itu yang jorok maupun yang enggak sopan. Segala macam nama binatang keluar itu tinggalkan ketika berpuasa. Ada anjing, ada babi, ada ayam, ada kalkun, ada berit, ya, ada perketek, ada jeto. Ya, tinggalkan itu. Ya, ada bodong. Ganti, jangan manggil bodong, manggil Hadi. Namanya bagus, Hadi. Panggil bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Sejelek-jelek panggilan adalah setelah kalian beriman, tapi tetap kalian memanggil saudara kalian dengan panggilan yang jelek. Maka Rasulullah mengganti para sahabat yang namanya jelek. Ada Abdus Syams diganti oleh Rasulullah Abdurrahman. Ya. Karena dia suka dengan kucing disebut Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman. Nama dulunya Abdus Syam, hambanya matahari, maka diganti oleh Rasulullah. Ya, kalian sudah diberikan nama bagus oleh orang tua, Ismail Hadi. Tiba-tiba diganti namanya di Facebook, namanya Bodongs. Ya jangan, panggilan itu penting. Ada dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat. Ya, kalau manggilnya bukan nama si Ang, tapi panggilan bagus, itu mahbub, bagus. Ya, kalian Andi nih orangnya kerja keras, orangnya kayaknya nggak pernah capek, dipanggil si Andi itu misalnya apa? Abu Solot, itu bagus. Abu Solot. Ya, teman kalian yang suka tidur, itu bukan panggilan, ya itu ejekan. Jangan bedakan antara panggilan dan ejekan. Ya, maka tinggalkan kata-kata seperti itu ketika berpuasa. Panggil dengan nama panggilan yang baik. Ya. Al-fahish fayasunu shaimu lisanahu, maka hendaknya orang yang berpuasa itu menjaga lisannya. Anil kadzib, dari bohong.
Jangan bohong lagi udah. Ketika berpuasa, nggak berpuasa aja nggak boleh bohong, apalagi puasa. Ya. Kalau bercanda sih gimana? Bercanda ketika berbohong, bohong ketika bercanda, kebalik. Artinya kita nih tahu dia itu benar-benar bohong. Ya itu artinya bercanda, berbohong dalam bercanda. Dia nggak berdosa, cuma dia tidak mendapatkan fadilah, tidak mendapatkan keutamaan istana di tengah surga. Tapi kalau berbohong untuk bercanda dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus itu haram, nggak boleh. Ya, jangan. Wal ghibah dan gibah, nggak boleh gibah. Gibah itu haram di luar puasa, apalagi dalam puasa. Apa itu gibah? Membicarakan keburukan orang yang ada pada orang tersebut. Kita mah duduk ngandakaken. Tapi yang bener bocah kun kumangkono. Kapan ngajiku turu be bocah. Bocah yang ndase plontok sih. Ya. Apa ngaji sering numplak na kopi bocah. Embu bagusnya apa bocah? Misal lah dia misal. Ya, membicarakan keburukan yang ada pada orang tersebut itu namanya dosa. Maka hindari pembicaraan seperti itu. Maka yang paling Ang Didi khawatirkan ya, ketika Ang Didi berkumpul dengan orang tuh nggak bisa ngindarin itu. Kalau lisan Ang Didi mampu menutup, telinga Ang Didi bisa mendengar. Itu mengganggu hafalan, mengganggu Al-Quran yang ada dalam hati. Ya. Jadi jangan pernah kita membicarakan keburukan orang, karena begitu banyak keburukan yang kita miliki. Ya kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala membuka aib kalian, apa yang terjadi? Di waktu kesendirian kalian, apa yang kalian lakukan? Ya? Di waktu kalian seperti ini, seperti itu, di hadapan makhluk, mungkin makhluk nggak tahu, tapi di hadapan Allah Maha tahu. Maka ya sudahlah, jangan pernah membicarakan keburukan orang. Ya, jangan. Ya, itu namanya ghibah. Kalau yang nggak ada pada diri orang tersebut namanya fitnah. Itu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih parah lagi dosanya, itu akbar, dosa besar. Ya. Wa nahwi dzalika, atau yang semacamnya, yang semacam ghibah, ya. Kasyatmi, seperti kalian mencela. Hindari ketika berpuasa. Bercanda-bercanda yang berlebihan hindari. Khawatir teman kalian lagi nggak enak moodnya. Nah, kalian bercandain dengan bercandaan yang kurang baik. Dede. Ini gak dinyili ku kita harapan balik dalane peteng nyili apa yang dase. Jangan ya. Hindari. Ya. Ya. Khawatir moodnya lagi nggak enak. Kalau orang moodnya lagi nggak enak itu jangankan dibecandain, diajak ngobrol aja dia malas untuk ngejawab. Ngaji aja mukanya ditekuk, baik. Lihat tuh ke belakang, di Paldo tuh kenapa tuh? Udah biarin loh, jangan ladenin yang di grup Irmas itu. Emang begitu bercandanya. Ya. Wa in syatamahu ahadun, kalau ada orang yang mencela kalian ketika berpuasa, falyaqul marrataini aw thalathan, maka kalian hendaknya menjawab 2 kali atau 3 kali, inni shaimun, saya sedang puasa. Itu sunnah. Lagi puasa. Kalau ada teman kalian ngajakin gibah nih, si bos obat misalnya, bos obat herbal nih, ngajakin gibah. Bukan bos herbal yang mana-mana, enggak, pokoknya ada.
Bukan yang di situ, nanti potong lagi videonya. Ustadz Didi Amir Basam ya, mencela bos herbal. Wah, se-Indonesia marah semua. Ya. Kalau ada orang yang datang yang wataknya suka ngomongin orang, maka nggak apa-apa, langsung cegat aja. Ini soalin, lagi puasa. Lagi puasa, tolong. Kandai biasa baik ya. Kanda motor bodol ta, ya. Ban kempes ta, wis. Jangan anda kena keblesakan ya wong saja aja. Beli kita mau orang nganda kaken ora. Ini nih. Sering sekali kata-kata ini begitu ya. Allah ya. Sudah cukup ya. Hindari majelis-majelis seperti itu dan hindari membuat majelis seperti itu. Awas nih ditahfiz ya. Kalau ada teman kalian yang begitu tapi nggak enak, saya puasa. Bengi-bengi ku beli apa-apa. Maksudnya saya puasa dari omongan tersebut. Ya. Nggak apa-apa, digunakan. Ketika kalian nggak berpuasa jasad pun nggak apa-apa ngomong begitu. Maksudnya saya puasa dari omongan tersebut, menghindari. Imma bilisanihi, ya. Kama qala Nawawi fil Adhkar, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, kalau nggak mampu kalian berbicara dengan lisan kalian karena segan dan lain sebagainya, ya, setidaknya kalian menolak dengan hati kalian. Gimana cara menolaknya? Ya, seakan-akan kalian nggak dengerin, atau kalian pindah majelis, punten nggak? Ika wong pengen nguyuh, ya, terus ngalih orang. Cara nguyuh ya iya wong, buningen di, ya. Allah alam bisawab. Itu 3 perkara yang perlu diperbanyak ketika berpuasa. Pertama, silakan segerakan berbuka puasa kalau sudah betul waktu berbuka. Kedua, takhirkan sahur selagi belum datang waktu fajar, ya. Kemudian yang ketiga, hindari perkataan yang sia-sia. Ada lagi? Pertanyaan? Apa nih? Ya. Udut itu halal selagi nggak disulit. Ya. Jadi silakan yang beranggapan yang mengikuti fatwa rokok itu haram, maka ketika kalian rokok berarti haram. Yang mengikuti fatwa rokok itu makruh, ketika kalian merokok berarti makruh. Tetapi ketika kalian merokok, kemudian dekat teman kalian, kemudian teman kalian menghirup asap rokok kalian sehingga teman kalian kanker mati, itu haram itu. Silakan kalau pengen ngerokok sendirian, biar nggak ada korban. Ya, kalau sendirian kan nggak ada korban. Di mana? Di WC ada nyamuk. Ya, simpel saja. Ang didi tawassut silakan. Sebagaimana fatwa para alim ulama, ya, yang mengharamkan dan yang memakruhkan ada 2 saja. Yang memubahkan itu nggak ada. 2 saja fatwanya, makruh dan haram. Maka hilang sunnahnya kalau kamu berbuka puasa ngerokok dulu. Itu artinya kamu berbuka mengikuti hawa nafsu. Puasa itu tujuannya itu untuk mengerem hawa nafsu. Makanya ketika berbuka, Rasulullah menganjurkan itu nggak boleh makan sembarangan. Supaya apa? Hati kita terkontrol. Ingat, Rasulullah ini memerintahkan kita supaya buka awal pertama kali dengan tamer. Atau kalau nggak ada tamer, dengan sesuatu yang manis. Kemudian air, jangan berlebihan dulu. Seperti itu. Ya. Allah alam bisawab. Lagi. Di dalam WC itu kan kalau selama kan dalamnya kan hadis semuanya keluar. Nggak boleh. Kenceng banget lagi. Iya. Saya di sebelah WC-nya kan kenceng banget. Salah satu sifatnya syaitan itu dia membawa kemuliaan seperti Al-Quran dan lafaz-lafaz Allah itu di WC. Makanya almarhum siapa yang sering di sini nih?
Yang orang Sayut tuh, yang meninggal di sungai itu. Oh, Lili. Almarhum Lili. Nulis kaligrafi di mana? Oh, Lili kan. Di WC. Itu tandanya memang syaitan itu. Syaitan itu ingin menghinakan sesuatu yang mulia. Dengan jalan dia menulis di tempat yang bukan pada tempatnya. Ya. Nulis Allah di sendal, naudzubillah. Ya. Ada lagi di WC, naudzubillah, itu haram. Termasuk membaca Al-Quran dengan keras-keras, zikir dengan keras-keras di dalam WC. Ya, ceramah juga sama, ada lafaz Allah. Ngapain kamu ceramah di WC kan gitu. Maka kita berhusnudzon. Barangkali yang bersangkutan nggak tahu. Kita berbicara hukum fikih. Tapi kalau berbicara dakwah, jangan langsung masuk neraka kamu, haram, nggak bisa. Nah, kita ajak dia ngobrol, ya, beri pemahaman, ya. Kalau di WC itu jangan digunakan untuk ngaji, ya. Di WC itu digunakan untuk membuang. Kan gitu. Kecuali nih ya, ketika dalam keadaan darurat, maka silakan WC itu digunakan untuk sesuatu yang meskipun bukan semestinya dalam keadaan darurat. Karena ada sebagian orang-orang yang di luar negeri yang kalau dia ketahuan sholat dimarahin sama majikannya. Akhirnya dia hanya bisa sholat di WC karena saking pengen sholat. Dengan syarat dibersihin dulu sekitarnya. Itu namanya darurat dalam dalil usul fiqh. Ad-dhar yuzal, segala sesuatu yang darurat itu dibolehkan, hilang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.